Amal ibadah yang Allah berikan taufik kepada kita, Allah terima juga di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ngantuk kayaknya ya. Jamaah alhamdulillah. Nah bujur, hawanya dingin, nyamannya gurih sekarang ini ya. Ulun aja tak gurih lah. La ilaha illallah. Alhamdulillah ya. Kita melanjutkan lagi daripada pembacaan kitab kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Kemarin kita sudah membahas tentang nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang ketujuh, yang kata beliau, Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah semaunya kamu, tapi ingat kamu akan mati. Itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Inti daripada pertemuan kemarin, buatlah apa yang kamu mau, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, tapi ingat kamu akan mati dan akan diberikan sebagaimana apa yang kau lakukan. Yang kamu lakukan baik, kamu di akhirat mendapat kebaikan. Yang kamu lakukan buruk, kamu akan mendapatkan keburukan. Nah ini nasihat yang ketujuh yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali yang ke-8 ya. Mungkin ibu-ibu sudah buka di WhatsApp, sudah dikirim ya. Sudah minggu kemarinnya. Kalau sekarang lupa lagi di mana itu filenya. Tapi Masya Allah ini bawa kitab ya. Ibunya bawa kitab, Masya Allah. Kitab Bahari ya. Kita bahari mondok mungkin ya. 2012 sama siapa belajarnya dulu? Almarhum Allah yarhamah. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat daripada Imam Ghazali yang ke-8. Ayyuhal walad, wahai anakku, ayyu syai'in hasiluka min tahsil ilmi al-kalam wal khilaf wal tib wal dawawin wal ash'ar wal nujum wal urud wal nahwi wal tasrif ghayra tadyi'il umur bijalali al-jalali wal ikram. Inni ra'aytu fi Injil Isa alaihi salam qala min sa'ati ayyuda'al mayyit ala al-janazah ila ayyuda'a ala syafiril qabr yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu 40 su'alan. Awaluhu yaqulullahu ta'ala 'abdi taharta mawtar qalbi wa ma taharta mawdiri sa'atan wa kulla yawmin nanzuru fi qalbik. Yaqulu ta'ala ma tasna' bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi amma anta asam la tasma'. La ilaha illallah. Arti dari nasihat Imam Ghazali yang ke-8, wahai anakku, apa hasil yang telah kamu capai dalam mempelajari ilmu kalam dan khilafiyah dan ilmu kedokteran dan farmasi, sastra, nahwu dan shorof. Itu akan sia-sia bila kamu tidak memanfaatkannya. Saya telah mengetahui dalam kitab Injil yang telah diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai berikut. Dari masa mayit diletakkan di atas keranda hingga diletakkan di pinggir kubur, Allah menanyakan kepadanya 40 macam pertanyaan.
Permulaannya ialah Allah berfirman bertanya, wahai hambaku, kamu telah mensucikan pandangan ke arah makhluk selama bertahun-tahun, dan kamu tidak mensucikan tempat pemandanganku sekali waktu dalam setiap hari. Maka setiap hari pandanglah hatimu sendiri. Kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, bertanya lagi, apa yang engkau perbuat dengan selain aku? Apakah engkau tuli dan tiada mendengar? Apakah apa yang engkau perbuat dengan selainku, sedangkan aku yang memberi nikmat kepadamu? Apakah engkau tuli dan tidak mendengar? Kira-kira paham kamu? Paham, tidak paham? Ini Imam Ghazali, kalimat bahasa Arabnya bahasa dulu, kalimat bahasa yang sastranya tinggi. Jadi kalau ada orang belajar di pesantren di Indonesia gitu, membaca kitab beliau ini tidak paham maksudnya apa, karena penuh dengan balaghah, dengan ilmu balaghah. Nah, ini Imam Ghazali, beliau bertanya tapi seakan-akan menasihatkan dengan pertanyaan tersebut. Seperti ada ibu yang ngelihat anaknya ngapain? Main HP. Ngelihat anaknya main dari pagi main HP, siang main HP, sore main HP, malam main HP. Kata ibunya, ngelihat anaknya mau keluar, ya, ngelihat anaknya mau keluar, kata ibunya, main HP aja terus, ya, main HP aja terus. Dalam ilmu balaghah maksudnya apa? Main HP aja terus itu maksudnya apakah nyuruh lagi atau marahin? Marahin. Kalau orang paham, ya, kalau ilmu, orang pernah belajar ilmu kalam, ilmu balaghah, orang paham. Ini tapi kalau anak tidak paham, ya udah main HP lagi. Tambah gawat, ya. Main HP lagi. Ya udah Pak, main HP lagi ya. Disuruh bilang ya. Bukan maksudnya seperti itu, ya. Bukan maksudnya seperti itu. Begitu juga Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, apa yang kamu dapatkan belajar ilmu nahwu? Apa yang kamu dapatkan daripada belajar ilmu syair, membuat qasidah? Apa yang kamu dapatkan daripada ilmu kalam, ilmu balaghah, ilmu sharaf? Ya, kalau orang membacanya gitu, ya udah dosa belajar udah dimarahin juga. Tapi maksud kata beliau, semua ilmu yang kamu ambil, semua ilmu yang kamu pelajari dari ilmu kalam, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu asy'ar, ilmu nujum, mempelajari ilmu matahari, semua itu tidak ada manfaatnya jikalau tidak membuatmu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang yang belajar Masya Allah di SD semuanya belajar, SMP, SMA, kuliah semuanya. Tapi apa manfaatnya orang yang kuliah, yang masuk kampus, tapi setelah lulus kuliahnya jadi gojek, jadi pedagang, jadi tukang urut misalnya. Seakan-akan yang ngomong, ngapain kamu punya ijazah sedangkan tidak punya pekerjaan yang sesuai. Mahal-mahal bayar kuliah per bulannya, SPP-nya, semesternya, nanti kuliahannya, nanti akhir semesternya, tahu-tahu ya begitu juga. Ya,
Itu sama seperti Imam Ghazali memarahi kita, ngapain kamu belajar, tapi tidak diamalkan. Nah ini Imam Ghazali menyuruh kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Kemudian kata Imam Ghazali, sesungguhnya aku melihat di Injil bahwa ketika mayat diturunkan di jenazah sampai diantarkan ke liang kuburan, maka Allah akan menanyakannya pertanyaan-pertanyaannya. Dan ini ada 40 pertanyaan kata Imam Ghazali, tapi beliau menyebutkan satu pertanyaan saja atau 2 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama dari Allah ketika seseorang diletakkan di atas kuburannya, yaitu yang kita sudah tahu, siapa Tuhanmu adalah Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Di mana kiblatmu? Ka'bah. Siapa saudaramu? Muslim. Siapa musuhmu? Tetangga. Adik, keluarga. Nanti kita akan menjawab pertanyaan malaikat sesuai kehidupan kita. Kita memang bisa menjawab seperti ini dengan kita sadar. Tapi kalau sudah kita meninggal, tak sadar lagi. Kalau sudah di alam kubur, maka jawaban tergantung dengan apa isi hati yang ketika di dunia. Kalau sudah dikubur, jawabannya tergantung isi hati, bukan isi mulut. Kalau di dunia ini kita menjawab dengan mulut kita. Kalau di alam kubur, walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, kalau hati kita benar, bagus, maka Allah menjadikan kita bisa bahasa Arab. Jadi kalau kita selama di dunia hati kita menganggap panutan, menganggap idola, menganggap imam kita adalah orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak sholat, ditanya siapa nabimu? Jawabannya Michael Jackson. Cambuk. Siapa temanmu? Temanku orang-orang sugi semuanya. Siapa musuhmu? Tetangga. Jadi ini adalah pertanyaan yang sudah maklum. Ini pertanyaan sudah maklum. Nah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tidak atau jarang diketahui oleh masyarakat. Apa pertanyaan yang Allah katakan kepada hambanya ketika di alam kubur? Kata Allah, wahai hambaku, tahharta mundhar khalaq sinin wa ma tahharta mandiri sa'atan. Wahai hambaku, engkau memperindah pakaianmu, engkau memperindah fisikmu, engkau memperindah tubuhmu, pakaianmu di depan pandangan manusia bertahun-tahun. Kita dari kecil berani gak telanjang di depan manusia? Maksudnya waktu umur 15 tahun gitu. Mati hujan. Bayangin masih kecil. Maksudnya masa muda, masih kecil ya mungkin semuanya ya. Masa muda kita, dari masa mudanya kita sampai masa tuanya kita ini selalu memperindah pakaian kita, tubuh kita, fisik kita untuk menjaga kehormatan kita di depan manusia. Jadi kehormatan kita sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai ustaz, di depan manusia kita menjaga kehormatan di depan manusia. Kemudian kata Allah,
sedangkan engkau wahai hambaku tidak pernah memperindah tingkah lakumu ketika kamu sendirian di depanku. Artinya apa? Kalau ada orang yang selalu memperhatikan tubuhnya, pakaiannya, kelakuannya di depan manusia, tapi di belakang manusia dia bajingan, ya, nanti dia akan mendapatkan teguran dan kemarahan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Nah, ini berat. Ya. Orang yang bisa melakukan seperti ini adalah orang yang merasakan bahwa di setiap harinya, di setiap saatnya dia bersama Allah. Kalau sudah ada orang seperti ini, tidak perlu lagi namanya CCTV. Ya. Sekarang kan orang tidak berani maling, tidak berani ngambil gara-gara ada CCTV. Ya. Tapi kalau seandainya ada CCTV, wah sudah habis itu. Dagangan bosnya itu habis sudah. Ya. Yang korupsi, yang bohong, yang nyolong, yang dari belakang, semuanya itu takut gara-gara pandangan manusia. Kalau seandainya tidak ada CCTV, tidak ada pandangan manusia, apakah mereka akan melakukannya atau tidak melakukannya? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tajam daripada Allah. Wahai hambaku, engkau memperindah tingkah lakumu di depan manusia, sedangkan kamu tidak memperindah tingkah lakumu di depanku. Salah satu ulama kita dilatih oleh abahnya. Abahnya bilang, wahai anakku, dari kecil ini kamu berzikir. Zikirnya apa? Allahu nadiri. Allah nadiri artinya memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu hadir ma'i, Allah hadir bersamaku. Kata ayahnya, wahai anakku, kamu setiap hari baca zikir ini sebelum tidur 100 kali. Yang artinya apa? Allah melihatku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, dan Allah hadir bersamaku. Itu terus dibaca. Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu hadirun ma'i, sampai dia tumbuh lumayan remaja. Ya. Ketika itu ayahnya bertanya, wahai anakku, di masa remaja ini, yang mana masa remaja ini masa-masa apa? Puber. Ya, enaknya ngapain? Pacaran. Ya gitulah. Ini ada anak muda, siapa ini? Mamanya mana? Anaknya PRD? Ya. Ya alhamdulillah, kalau ada lagi temannya bawa lagi ke sini. Generasi seterusnya dia. Ya, biasanya anak-anak muda seperti ini ngapain senangnya? Pacaran. Jujur dia pacaran ya. Ya, jalan-jalan dan pacaran. Punya pacar gak? Jangan pacaran ya. Kalau mau dapat suami yang soleh, jangan pacaran. Ya. Kalau mau dapat suami soleh, jangan pacaran. Kalau mau dapat suami yang enak sebentar aja enaknya, ya pacaran aja. Tapi sebentar aja, tahu-tahu setelah 3 tahun jadian. Ya, la ilaha illallah. Nah ini, ketika masuk masa remajanya, ditanya sama abahnya, apakah kamu ingin maksiat wahai anakku? Ya, apakah kamu ingin maksiat? Kata anaknya, bagaimana aku ingin maksiat wahai ayah, sedangkan aku selalu merasa Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah hadir bersamaku. Nah, ini adalah tingkatan
Ini adalah tingkatan orang yang sudah keyakinannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyaksikan Allah baik di depan manusia maupun di belakang manusia. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan seperti itu. Nah, ini berat loh ya, berat. Ya, berat. Jangankan orang awam. Oh, yang punya pondok pesantren aja terjerumus, punya pondok pesantren. Ya. Macam-macam, cuma anehnya masyarakat kalau ada pondok pesantren yang kejadian seperti itu hanya 1, 2, 3, semua pesantren dihantam rata. Tergantung kan. Semua enggak masyarakat ini. Semua pesantren semuanya katanya di dalamnya seks semua. Semuanya enggak bagus, dihantam rata. Sedangkan kalau ada SMP, SMA, kuliah yang seperti itu, dari hantam-hantam. Dibilang, itu kuliah situ aja, kuliah sini enggak. Dan seperti itu bagus. Berarti ini tidak fair, tidak adil. Kalau kamu mau seperti itu, jadikan pondok pesantren seperti itu juga. Yaitu yang kejadian seperti itu, berarti yang tidak bagus. Yang pondok pesantren yang lain, bagus. Jangan dihantam rata. Sedangkan kuliah, enggak, dibelain. Itu kuliah situ aja yang tidak bagus kejadian, yang kuliah sini bagus. Nanti tahu-taunya sama aja. Nah ini banyaknya zaman kejadian di zaman sekarang gara-gara tidak lagi belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu Imam Ghazali ini sangat penting dibaca, dipelajari oleh kita. Jadi kita usahakan juga ya, kita belajar dengan berusaha. Sebelum tidur kalau tidak bisa 100 baca 3 kali ya. Allahu nadiri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu hadirun ma'i, Allah hadir bersamaku. Nah, itu sebelum tidur kita berusaha ya. Kita belajar, berusaha menjadi orang yang lebih bagus dengan berzikir seperti ini. Ya, insyaallah. Apa saja? Allahu nadiri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu hadirun ma'i, Allah hadir bersamaku. Insyaallah. Ini pertanyaan pertama. Kemudian kata Imam Ghazali, yaqulullah ta'ala ma tasna' bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Amma anta asam la tasma'. Ya. Allah berkata kepada hambanya yang di alam kubur, wahai hambaku, apa yang kamu buat untuk selainku? Artinya apa yang kamu buat untuk orang lain? Sedangkan kamu berlimpah nikmat yang datang kepadamu dariku. Apakah engkau ini buta dan tuli tidak mendengar? Maksudnya apa? Wahai hambaku, apa yang kamu buat selainku? Apa yang kamu buat untuk selainku? Apa yang kamu buat untuk fulan? Apa yang kamu buat untuk sahabatmu, untuk saudaramu, untuk temanmu? Sedangkan kamu berada di dalam limpahan-limpahan nikmat dariku. Maksudnya apa? Maksudnya Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan untuk bosmu? Misalnya, bosmu nyuruh kamu kerja ini itu, ya, supaya kamu mendapatkan gaji yang lebih bagus dari bosmu. Sedangkan kamu ketika bekerja itu kekuatannya, gerak-geriknya, nikmatnya, nafasnya, jantungnya dari Allah. Apakah kamu buta dan tidak mendengar? Ya. Wahai hambaku, apa yang kamu lakukan untuk keluargamu, untuk anakmu?
kamu mau melakukan apa saja untuk keluargamu, untuk anakmu, sehingga kamu berbohong, sehingga kamu berdusta, mencuri, sedangkan itu istri, anak adalah nikmat dariku. Apakah kamu buta dan tidak mendengar? Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, kenapa engkau lebih mementingkan orang lain, sedangkan kamu berada di dalam nikmat dariku. Wah, ini sangat, pertanyaan ini ketika kita ditanya seperti itu sangat pedas, sangat pedas. Seakan-akan kalau ada orang, ya, ada orang, Bu, ya, Ibu, ini saya kasih 1 gerobak jual nasi kuning. Misalnya, ini ada gerobak jual nasi kuning. Misalnya. Dan ini modalnya sudah semuanya sudah beres. Setiap hari Jumat aku transfer 1 juta, tapi nasi kuningnya kasih Jumat berkah gratis. Ya, sudah dia kerja. Dari Sabtu dia kerja, datang hari Jumat transfer 1 juta. Setelah ditransfer 1 juta, tahu-tahunya ini nasi kuning tidak dikasih untuk Jumat berkah, tapi tetap dijual. Orang-orang kan udah tahu, tetap dijual. Wow, dapat untung nggak dia? Untung 2 kali. Dapat Jumat berkah, dijual lagi ya. Tapi amanah itu. Ya. Minggu kedua sama seperti itu, sampai akhirnya 2 bulan berlalu, tahu-tahu dia periksa ternyata tidak ada Jumat berkah. Tidak ada Jumat berkahnya, masih aja dijual. Ini sudah baru ditanya, kenapa kamu berbuat demikian, sedangkan ini dariku. Itu kita sangat malu sekali. Kalau kita di depan manusia sangat malu sekali, apalagi nanti di akhirat. Ya, kata Allah, ngapain kamu menggunakan tenagamu untuk jalan-jalan? Ngapain kamu gunakan tenagamu untuk nonton bioskop, untuk pacaran, untuk nyari dunia, sedangkan itu kekuatanmu untuk sholat sebenarnya. 5 waktu aja, itu kekuatan aku berikan untuk sholat. Setelah itu terserah. Tapi itu pun kekuatan tersebut tidak kamu gunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini adalah pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti kepada hambanya di alam kubur. Jadi ini adalah inti daripada nasihat Imam Ghazali yang ke-8, bahwa hendaknya kita memperhatikan selalu apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita buat. Takutnya nanti di hari kiamat kita diberi pertanyaan seperti ini sehingga kita tidak bisa menjawabnya daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian insyaallah kita tinggal beberapa hari lagi akan memasuki hari Asyura. Hari Asyura ya. Di hari Asyura mungkin kita sudah tahu semuanya, yaitu disunahkan berpuasa. Jadi di hari Asyura itu jatuh pada hari Kamis ke Jumat? Kamis ke Jumat? Ini 4 Muharram. Hari Jumat, karena 1 Muharram jatuh pada hari Rabu. Itu kita kena prank semuanya. Kita kena prank, kira kita 1 Muharram hari Selasa. Ternyata hari Selasa datang pengumuman dari pemerintah hari Rabu. Jadi minum susu 2 kali. Beli susu 2 kali berarti kemarin tuh ya. Ya. Jadi hari Minggu, hari Jumat. Hari Jumat, ya puasa. Itu
disunahkan puasa hari Jumat 10 Muharram. Dan disunahkan puasa sebelumnya juga. Kamis, Jumat. Nah, tapi Jumat berikutnya kita libur, jadi bisa tidur. Puasa tiduran aja deh. Ya. Itu Kamis puasa digabung boleh. Puasa qadha Ramadan, puasa sunnah Kamis, puasa hari Asyura atau 9 Muharram. Hari Jumatnya baru puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Pahalanya apa kata Nabi? Yukaffir as-sana al-madiyah. Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang berlalu. Kita 1 tahun aja, Bu. Iya. 1 tahun aja. Kalau yang tahun kemarin dan tahun yang akan datang itu bulan Arafah. Ya julak ya. Itu Arafah 2 tahun. Kalau Muharram 1 tahun yang kemarin. Nah ini sebab puasanya gara-garanya Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kenapa kau berpuasa? Karena di hari tersebut Allah menyelamatkan dari kejaran Fir'aun Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi, kami lebih berhak untuk berpuasa. Ya. Dan disebutkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang lebih afdal setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan yang paling afdal puasanya yaitu puasa Asyura. Wa afdhalus shalah ba'da shalah al-fariḍah qiyamul lail. Paling afdal salat setelah salat 5 waktu yaitu salat malam. Kalau puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa 10 Muharram. Jadi puasa sudah kita niat dari sekarang, salat hari Jumat untuk berpuasa. Nah itu juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan juga amalan yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu tausiatul iyal, memperluas, melebihi jajan uang kepada istri dan anak. Ini disunahkan. Seharusnya mendengar ceramah ini bapak-bapak. Ya. Ya, ibu bisa belanja, beli iPad baru kan. Mahalan kan. Ya. Kata Nabi, man wasa'a ala iyalihi wa Asyura. Barang siapa yang meluaskan rezekinya di hari Asyura. Diluaskan rezekinya hari Asyura. Wasa'allahu alaihi sa'ir sanati. Allah akan meluaskan rezekinya 1 tahun penuh. Jadi misalnya sang suami setiap hari atau setiap bulan kasih uang jajan ke istrinya berapa? 5 juta. Iya. Biasanya berapa yang ibu dikasih suaminya? 300. Jadi uang sendiri Ustaz. Ini seharusnya suami-suami ya. Suami-suami kalau mau rezekinya itu lancar, yang megang keuangan itu istri. Setuju gak Bu? Iya. Setuju semua. Nah, yang bini bisa mengelola. Maksudnya memperluas rezeki dari hari Asyura termasuk bisa memberikan santunan kepada anak yatim. Kalau hadisnya itu kepada keluarganya. Keluarga Ya. diprioritaskan. Ya, didahulukan diprioritaskan. Kalau sudah baru ke Orang lain. yatim piatu, tetangga, kerabat. Ya, seperti itu. Nah, ini keutamaan di hari Asyura. Orang yang memperluas rezeki, Allah akan meluaskan rezekinya. Kemudian juga di hari Asyura disunahkan atau dianjurkan untuk
memegang atau menyantuni anak yatim. Di sini di mana anak yatim? Banyak kan? Yatim piatu. Nah ini sudah expire. Sudah expire, nggak bisa lagi. Yatim piatunya tua. Ada yang belum 15 tahun, di bawah 15 tahun, yang belum balik. Ada aja ya? Ada. Itu dahulukan itu dulu, kemudian yang janda-janda ini ya. Nah. Ya ini wali. Parah nih Ayu. Ketulahan sama nenek ini. Minta maaf sama nenek. Ya, la ilaha illallah ya. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Ini keutamaan orang yang mengurus anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang mengurus, merawat anak yatim di surga seperti ini. Artinya orang yang mengurus anak yatim dan Rasulullah akan berdua berdampingan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, sangat bagus kalau ada orang yang mengatur, mendidik, membesarkan anak yatim. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Imam Majah, khairul baitin bil muslimin baitul fihi yatim yusam ilaih. Sebaik-baik rumah orang muslim yaitu rumah di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, diurusi, dikasih makan, dikasih minum, dilajarkan, dikasih pendidikan yang bagus. Itu sebaik-baik rumah. Wa syarrul bait bil muslimin baitul fihi yatim yusa'u ilaih. Dan sejelek-jeleknya rumah orang Islam adalah orang yang di dalam rumah tersebut ada anak yatim yang dizalimin anak yatim tersebut. Atau ada harta anak yatim cuma di korupsi. Itu sejelek-jelek rumah. Ya. Kemudian man masala rasi yatim lam yasur illa lillah kana lahu fi kulli sya'rin radiyallahu alaihi hasanah. Tidaklah seseorang mengusap rambut anak yatim kecuali Allah akan menghapuskan daripada dosanya dan memberikan pahalanya di setiap helaian rambut. Nah, jadi jangan mengusap aja ya. Jangan mengusap aja, kasih juga uang, kasih juga baju. Jangan hanya mengusap. Maksudnya ini memuliakan dengan mengusap, dirahmatin, disayangin dan juga dibantu. Ya. Kemudian dalam kitab Tadhkirun Nas, as-sabi lahu alladzi lahu ab yumsah rasuhu ila al-khuluf wal yatim yumsah rasuhu ila qadam. Anak yatim yang ayahnya meninggal itu dipusut ya, dipusut kepalanya dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Itu kalau abahnya yang meninggal, abahnya yang meninggal dari belakang ke depan. Kalau kasih amplop, jangan usap-usap aja. Jelasnya itu. Nah kalau mamanya yang meninggal, abahnya masih ada, dari depan ke belakang. Ustaz, mama abahnya sudah meninggal, ya udah depan belakang. Bolak-balik kan. Amplopnya juga dua berarti itu. Ya. Amplopnya dua bolak-balik. Nah, ini adalah hari-hari Arafah, hari-hari Asyura yang hendaknya kita mengerjakannya. Yang pertama apa? Puasa. Yang kedua meluaskan rezeki. Yang ketiga menyantuni anak ya. Kemudian juga ini bukan hadis tapi anjuran dari ulama. Anjuran dari ulama juga yaitu mandi hari Asyura. Kemudian
ziarah orang soleh, kemudian mengunjungi orang sakit, kemudian memakai kilap, ya, kemudian ya pakai kilap, ya, kemudian memotong kuku, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 1000 kali, ya, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bagus, ya. Nah ini mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakannya dan mengamalkannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang punya sahabat, tetangga, mungkin dari haji sudah datangan dia. Bagiannya ada ya juga yang belum datang. Tapi ini insya Allah kabar gembira, ibu-ibu akan berangkat umroh bagi yang daftar. Karena saya akan berangkat nanti bulan September, pertengahan September. Itu bukan hanya umroh yang didapatkan, akan tetapi juga ziarah ke kota Tarim. Ketika di kota Tarim, di Hadramut, berpapasan atau sekaligus menghadiri haul Habib Ali Al-Habsyi. Kita kan kalau Rabiul Tsani, ya, nanti berangkatnya itu Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu kita sudah semuanya itu di Solo, dari mana-mana datangnya ke Solo. Nah, yang terkenalnya haul Solo. Jutaan yang hadir, sama seperti Gunung Kumpul. Ya, haul Solo. Nah, itu haul Solo sebenarnya yang dihaulin siapa? Habib Ali Habsyi. Ya, haul Solo itu haul Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi. Dinamakan haul Solo karena cucu-cucunya yang mengadakan di Solo. Padahal Habib Ali-nya tidak pernah ke Solo. Sebagian orang tidak senang, apa yang haul Solo? Orang aja tidak pernah ke Solo. Ya, Habib Ali Al-Habsyi memang tidak pernah ke Indonesia, tidak pernah lagi ke Solo. Tapi haul Solo dikenal gara-gara dari cucunya itu di Solo menyebarkan daripada maulid beliau sampai seluruh dunia, seluruh Indonesia. Jadi haul Solo terkenal. Nah ini nanti kami berangkat umroh sekaligus ziarah kota Tarim, Hadramut, sekaligus menghadiri langsung yang asli, bukan haul Solo, yang aslinya haul Habib Ali Al-Habsyi. Nah, itu sangat, momennya sangat istimewa sekali, sangat bagus sekali. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kelancaran rezeki bisa ikut semuanya. Saya niat tuh kalau saya punya uang berangkatnya gratis semuanya. Saya niat seperti itu, tapi ya saya bisa ngajakin aja ya, bayar masing-masing. Bayarnya berapa Ustaz? 55 juta. 55 juta. Nah, umroh dulu. Ya, kemudian ziarah Tarim. Itu paketnya 26 hari. Hampir satu bulan. Iya. Hampir 1 bulan. Lama di Tarimnya juga. Nanti Umi Ulun ngirim brosurnya bisa lewat HP, bisa juga ditawarkan ke sahabat-sahabat teman-temannya yang lain. Ya, tenang aja kalau dapat, insya Allah dapat. Komisinya jangan takut ya, asal laporan aja. Ya, nanti dapat juga, jangan takut ya. Itu untuk ziarah Tarim dan Hadramut. Dan juga mungkin kalau ada cucu keluarga yang ingin belajar ke Hadramut, kami bisa mendaftarkannya dan mengantarkannya. Ya, jadi kami yang daftarkan, kami yang membawa, kami yang memasukkan ke pondok tersebut. Nah itu kalau ada keluarga sahabatnya. Nanti insya Allah kami juga membawa 1 orang, sudah kami daftarkan, kami masukkan ke pondok pesantren di Tarim. Ustaz ini anaknya tidak bisa bahasa Arab, tidak apa-apa.
Ya, jadi kalau seandainya dia tidak bisa bahasa Arab, yang penting bisa ngaji. Ya, kalau tidak bisa ngaji sulit, harus bisa ngaji, itu tetap diterima. Nanti belajar dulu bahasa Arab 1 tahun. Ya, kalau sudah tinggal di Arab itu mau udah mau pakai bahasa, jangan takut ya. Kalau di Indonesia terbiasa sendiri. Kalau di Indonesia ini 4 tahun belum tentu bisa bahasa Arab. Tapi kalau di Arab 1 tahun, insya Allah. Karena lingkungannya kan. Kalau mau bisa bahasa Arab 1 bulan, gampang. Nikah sama orang Arab. Nah, 1 bulan langsung bisa saya. Nah, jadi mungkin ibu-ibu atau kerabatnya ada anaknya, ya, ingin belajar di kota Tarim, kami bisa memasukkan baik laki-laki dan perempuan walaupun tidak bisa bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan kita semua diluaskan, dibukakan rezekinya sehingga kita bisa pergi umrah dan juga bisa ziarah kota Tarim, bertemu orang-orang soleh, bertemu dengan Habib Umar, bertemu istri Habib Umar, bertemu keturunan Habib Ali Habsyi, ya, cucu pengarang Syamsul, masih ada cucu-cucunya. Kemudian mengambil berkah kopiah beliau, kopiah Habib Ali Habsyi, tongkat beliau, ya, sholat di tempat beliau sholat, ya, kemurahan daripada semuanya. Ini murah, 50 juta, hampir 1 bulan, murah. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Ya khairul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.